Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membuat validasi stok buku di tabel peminjaman ya. Jadi kita masuk terlebih dahulu. Masuk lookout. Nah, di bagian peminjaman ini pada saat kita mau menambahkan buku, nanti dia akan menampilkan dengan jumlah stoknya. Stoknya ada stoknya ada berapa. Jadi pada saat peminjam ingin meminjam, dia akan menyesuaikan dengan jumlah yang ada. Jadi tidak bisa meminjam melebihi dari jumlah yang ada di sini. Misalkan jumlahnya 200, berarti peminjam bisa meminjam sampai 200 tapi tidak melebihi 200 ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita buka, kita cari data di tabel lain. Nah, ini kita Ctrl A, kita copy. Ini kan skripnya tadi kita sudah update. Kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Kemudian kita buka di bagian update. Di update detail permanen, skripnya kita letakkan di bawah sini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi script ini dia akan ini ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Dia akan mencari ini ya, membaca detail yang ada di tabel buku dan peminjaman. Jadi di sini yang akan dia tangkap adalah jumlah buku, kemudian ada ID buku seperti itu. Nah, jadi di sini kita hapus. Ini bagian sini kita hapus, kemudian kita ketikkan select detail titik ID pinjam koma detail titik ID buku as ID buku buka kurung buku titik jumlah buku kemudian jumlah buku garis detail titik jumlah, kemudian tutup kurung as stock from detail koma buku where buku ID buku titik ID buku jaga ID buku sama dengan detail titik ID buku and detail titik ID pinjam like. Untuk like-nya ini kita ambil variabel ID pinjam ya. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di bagian sini. Oke, kita kembali ke awal, kita lihat kembali di sini dia akan mengambil ID pinjam, kemudian ada ID buku, kemudian ada stok. Stok ini dia akan mengurangkan ini ya, dari tabel tabel buku, mengurangkan stok buku yang ada di tabel buku dengan stok yang ada di ini ya, yang ada di detail. Di sini dia akan mengambil tabel detail dan tabel buku where ID bukunya, ID buku tabel buku, kemudian ID buku tabel detail, kemudian ada ID pinjam di tabel detail, like variabel ID pinjam.
Oke, kemudian kita masuk ke bagian bawah sini. Else-nya ini kita hapus. Kemudian di bagian sini kita tambahkan, ini ya, ini kita copy. Kemudian kita taruh di bagian sini. Kita kasih sama dengan di sini nama field, di sini nama variabel 4. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita copy juga script di bagian bawah sini. Lalu di sini kita kasih ID buku. Di sini kita kasih stok. Ya di sini dia akan ini. Dia akan mengambil variabel dari situ. Berarti di sini update pinjam set jumlah buku. Variabel 3. Kemudian di sini kita where-nya ID buku variabel 4 ya. Variabel 4. Kemudian kita file save all. Sekarang kita coba lihat dulu di bagian buku. Nah, di sini jumlah bukunya bisa dilihat ada 10, 20. Jadi di sini kalau dikurang 1 jadi 9, ini dikurangi 4 jadi 16, kemudian ini dikurangi 2 jadi 18 ya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan ini ya buku yang akan dipinjam. Jadi di sini saya pakai yang belajar website dan mengenal lingkungan alam. Nah, kita masuk di sini, kita tambahkan di bagian sini. Belajar website, kita pinjam 4, berarti tadi jumlahnya 10, berarti harusnya sisa 6 ya. Kemudian ada mengenal lingkungan alam tadi 20, kita pinjam 5. Kita tambahkan. Kemudian kita simpan permanen. Ada yang error di oh iya, di sini kurung perawalnya kurang 1. Kurung perawal penutup ya. Kita coba ini, harusnya sudah jadi. Nah, di sini tadi sudah ada. Kita sudah tambahkan 5 dan 4 jadi untuk ini 4 dan ini 5, berarti kita refresh. Lihat di buku tadi. Ini dia belum jadi, kita harus lihat script terlebih dahulu. Buku variabel 4, ID buku variabel jam update set status ada. Oh iya, di sini seharusnya pakai update buku ya, bukan update jumlah. Update pinjam. Dia harusnya pakai update buku. Kita simpan, kita lihat di buku. Ini kan sudah disimpan permanen. Kemudian saya coba tambahkan di bagian sini. Kita tambahkan belajar website misalnya 4 ya. Tadi kan jumlahnya 10, berarti jika sudah dikurangi 4 berarti 6 ya. Kemudian mengenai lingkungan alam juga 4. Tadi dia jumlahnya 20, berarti seharusnya sisa 16. Sekarang kita coba simpan permanen. Kita lihat di buku. Nah, sudah berkurang 4 ya di bagian belajar website untuk pemula dan mengenal lingkungan alam. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke peminjaman. Jika di sini, di sini ya tadi. Nah, di sini kita akan tambahkan stok ya. Jadi pada saat dia peminjam mengembalikan buku, maka dia akan menambahkan jumlah buku ke jumlah semula ya. Kan tadi kurangnya 4, maka jika sudah ada validasi stok di bagian sini, kita simpan, maka bukunya akan kembali ke jumlah 10.
berarti ditambahkan 4 yang dipinjam tadi ya, seperti itu. Maka kita kembali ke script. Nah, untuk ini kita copy dulu scriptnya. Kita copy, kemudian kita masuk ke update ini ya, peminjaman. Bagian sini, bagian bawah sini kita paste. Seperti ini. Kemudian di sini kayaknya dia agak simpel ya, karena dia akan mencari data di tabel buku. Data dari peminjaman ke tabel buku ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Sudah benar, tinggal kita copy ini ya. Jadi pinjam nama variabel ini. Ini kita copy. Kemudian kita paste di bagian belakang sini. Jadi variabelnya, ID pinjamnya nama variabelnya. Kemudian kita lihat di bagian sini, nama variabel kan 4 dan 3. 4-nya kita ganti dengan 7. Karena di atas sudah ada 4 ya. Nama variabel 4, 8. Kemudian di bagian bawah sini juga kita ganti. Di sini 8. Di sini jadi 7. Oke, kita Ctrl S. Oh, jadi di sini saya salah penempatannya. Seharusnya sabar sebelum saya pindahkan di sini. Nah, tanda kurang ini kita harus jadikan tambah. Jadi pada saat peminjam mengembalikan buku, maka jumlah buku yang ada di tabel buku akan bertambah. Kemudian untuk posisi dari script ini sudah salah, seharusnya ada di tabel pengembalian. Ini kita Ctrl X saja. Kita Ctrl X, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Ini kita tutup. Ini juga sudah, jadi kita tutup. Di bagian update pengembalian ini, nah, di sini kita pastekan scriptnya seperti ini. Kemudian nama variabel ID pinjamnya sini 2, 1, 2, jangan 2 ya, seharusnya 4. Share ID pinjam lain ini. Oh iya, sudah benar tadi juga, benar. Ctrl C, sorry, Ctrl C, kemudian kita paste di bagian belakang tadi. Nah, di bagian nama variabel ini kita ganti dengan nama variabel 2 seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita coba testing ya. Sebelum kita buat pengembaliannya, tadi kan kita lihat ini ada 4 dan di sini dua-duanya kurang 4 ya, dipinjam 4 semua. Jadi pada saat kita melakukan kembalian, maka di atas menjadi 10, belajar website menjadi 10, kemudian mengenal lingkungan alam ini menjadi 20. Nah, kita masuk ke peminjaman di bagian sini. Sini kita akan tambahkan tanggal kembali. Misalnya tanggal kembalinya tanggal 11. Kita simpan. Nah, di sini sudah ya. Maka di buku dia akan bertambah seperti ini ya. Tadi kan 6. Setelah dikembalikan jumlahnya bertambah 4 jadi 10. Kemudian di bagian bawah sini juga tadi kan jumlahnya 16, dikembalikan 4 maka jumlahnya menjadi 20 ya. Di sini kita coba pinjam untuk ini, kita ambil 5. Kemudian di bagian bawah ini kita ambil 10 ya. Kita coba ini ya, tambahkan buku, belajar website 5. Kemudian mengenal lingkungan alam 10. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita coba simpan permanen. Kita lihat. Nah, jumlah bukunya berkurang 5 ya. Setelah dipinjam jumlah bukunya berkurang 5 ya. Di belajar website menjadi dikurang 5 menjadi 5. Kemudian mengenal lingkungan alam dikurang 10 menjadi 10 ya. Kemudian di sini kita coba di bagian sini kita kembalikan bukunya. Oh, ini masih yang tadi, masih ini yang harusnya yang di sini. Ya. Kita coba kembalikan buku. Data yang mana ya? Ini sabar. Sabar ya, di sini kita coba hapus terlebih dahulu dan kita tambahkan data baru.
Di sini saya akan hapus dulu dari localhost. Pinjam. Delete. Nah, kita pakai dua data saja. Ini statusnya 0, diterima juga 0, statusnya masih 1, kemudian ID pengunjung, tanggal kembalinya ini juga 0. Sorry. Sorry. Masih salah. Saya coba ini lihat strukturnya. Tanggal kembali tag kembali ini ubah save. Tanggal kembalinya ini saya belum menjadikan nol, jadi saya akan buat dia jadi nol. Nah ini nol. Kita simpan. Oke, sudah nol, berarti di sini kita bisa hapus ya. Ini tanggal kembalinya. Oke, kita refresh. Sudah diserahkan, kita ganti statusnya. Jadi tanggal kembali nah, kemudian kita coba tambahkan data di bagian sini. Kita lihat dulu buku jumlahnya 14 dan 25. Di sini kita pinjam 4, di sini kita pinjam 5. Ini 4. Kita tambahkan. Ini 5. Dan di sini kita simpan permanen. Kemudian kita lihat buku. Nah, sudah berkurang ya. Di sini berkurang 4, di bawah sini berkurang 5. Kita coba kembalikan. Kita tambahkan tanggal di bagian sini. Simpan. Sudah diserahkan buku. Nah, dia sudah kembali ya. Menjadi 14 dan 25. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian peminjam ini. Untuk ini ya. Kita coba ini. Nah, di bagian sini untuk statusnya ini seharusnya tidak ada ya. Kita tidak perlu, karena pada saat pengembalian maka dia akan menampilkan statusnya. Jadi, supaya dia tidak mempengaruhi data ya. Nah, di sini juga kita akan ini ya, tanggal kembalinya juga kita tidak pakai. Jadi pada saat kita input, dia ini ya. Dia kecuali disimpan permanen baru dia bisa input untuk tanggal kembalinya. Tapi untuk input di bagian sini dia tidak bisa ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian beranda ya. Di beranda kita Ctrl F, kita cari ubah data peminjaman. Nah, di bagian sini kita hilangkan yang tadi ini ya.
tanggal kembali, kemudian status, lalu kita masuk ke update peminjaman. Sini kita hapus statusnya dan tanggal kembali. Di sini kita hapus tanggal kembali. Kemudian dengan status. Oke, seperti ini. Nah, kita coba kita save, lalu kita coba testing. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, cuman ada tanggal transaksi, pengunjung, kemudian diserahkan diterima. Kalau untuk diserahkan masih berlalu, berarti ini kita masuk ke scriptnya di bagian beranda, di bagian diserahkan. Sini kita lihat dulu. Nah, jadi di sini kita tambahkan di bagian ini. Sini kita tambahkan option value sama dengan yang tutup. Di sini kita kasih option penutup. Oke, sekarang kita coba lihat. Harusnya sudah kosong ya untuk diserahkan. Nah, dia kosong. Jadi jika di sini data diserahkannya kosong, maka di sini juga kosong. Seperti ini. Kemudian kita copy, kita buat untuk diterima punya. Ini kita copy saja scriptnya ini. Yang option ini kita copy. Lalu kita paste di bagian paste, kita save, kita coba lihat. Sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk diterima dan diserahkannya ini tergantung kita menginputnya siapa ya. Kalau tadi kan dia langsung membaca nama yang pertama di bagian atas ini ya. Seperti itu. Oh iya, dari di sini untuk diserahkan dan diterimanya kita tidak usah ya. Karena pada saat kita simpan permanen, maka dia akan menampilkan diserahkan siapa dan diterimanya siapa. Di sini kita hapus saja untuk ini. Diserahkan, diterima. Kita hapus. Kita coba, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini kita hapus juga di bagian update peminjaman. Diserahkan dan diterimanya ini kita hapus variabel 5 dan 6. 5, 6 kita hapus. Oke, seperti ini. Jadi scriptnya seperti ini. Jadi yang bisa diubah itu cuma tanggal transaksi dan juga pengunjung. Nah, kemudian di sini coba kita ganti pengunjungnya dengan Matius Suara, kita simpan. Nah, maka dia sudah jadi ya. Untuk diserahkan diterimanya belum ada. Statusnya juga masih seperti ini. Oke ya, sudah jadi. Nah, kemudian kita klik bagian sini tadi. Sorry. Di ini ya, statusnya belum diserahkan. Nah, di sini kan ada buku perangkat keras masukan seperti yang saya bilang. Jadi pada saat kita menambahkan jumlah buku, dia akan mengirim ke database dan ini ya membaca jika jumlah buku yang dipinjam tidak melebihi dari stok, maka dia akan memprosesnya. Tapi jika melebihi stok, maka dia akan mengulang ya. Di sini kita coba. Kita lihat dulu buku ada 14 di sini. Untuk belajar website. Jadi kita coba pinjam 14. Ini coba kita belajar website. Kita pinjam 14 ya. Bahkan. Oh iya, seharusnya bukan di sini ya. Kita hapus dulu. Di bagian yang ini kita sudah ada simpan draft. Di bagian sini kan belajar website. Jumlah bukunya 14, kita coba pinjam 20. Jadi pada saat kita tambahkan seperti ini, maka prosesnya tidak berjalan ya karena
stok jumlah buku yang dipinjam melebihi stok yang ada ya. Nah, berarti kita masuk ke ini ya, detail update detail permanen. Nah, ini kita copy dulu scriptnya. Kita letakkan dia di bagian atas ini. Sorry, belum tercopy ya. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita simpan. Kemudian di sini ini kita hapus. Nah, di bagian sini kita hapus. Kemudian kita tambahkan. Oh sorry, saya salah hapus tadi. Yang kita hapus itu cukup ID buku dengan perintahnya di bagian bawah sini ya. Kemudian di sini kita ganti tidak boleh sama, jadi kita kasih nama data 56. Di sini juga 56, 56, 56, 56. Di sini 356. Lalu di bagian bawah sini kita tambahkan if buka kurung jika nama variabel variabel 356 lebih kecil dari 1. Nah, ini 1, maka di sini dia akan kembali ke beranda. Ini kita copy, kita letakkan di bagian sini. Lalu dengan pesan ya. Di sini pesan sama dengan stok. Kemudian else, di sini else ya. Else buka kurung. Di sini kita lihat 1, 2, 3. Berarti di bawah ini kita kontrol X saja. Jika stoknya melebihi jumlah buku, jika stok yang dipinjam melebihi jumlah pinjam, maka dia akan kembali ke beranda dan menampilkan pesan bahwa stok. Jika tidak, maka dia akan menjalankan perintah di bagian sini ya. Kita pastekan yang ya. Oke, kita simpan. Kita coba testing. Dulu kita coba belajar. Kita coba pinjam 20. Scriptnya belum jadi ya. Oh iya, di sini kita seharusnya simpan permanen. Nah, dia langsung kembali ke beranda dan dia mengirimkan pesan stok ya. Jadi seperti ini. Tapi seharusnya di sini tidak boleh langsung di ini. Dia sudah berhasil untuk ini. Kita coba hapus statusnya dulu. Dia ada di mana? Sini. Kemudian ID pinjam transaksi 31 ini status diserahkan statusnya harusnya 0, yang diserahkan juga 0. Ini kita coba simpan ya. Sorry, ini sudah jadi pesan stok. Oke ya, untuk pesannya sudah jadi. Jadi pada saat kita klik di buku, nah stoknya kurang ya, kurang 26 karena dipinjamnya melebihi ya. Berarti stoknya kurang 26, jadinya minus 26. Nah, di sini scriptnya sudah saya perbaiki, jadi seharusnya seperti ini.
untuk scriptnya seperti ini. Stok tadi saya lupa mendapatkan beberapa tempat. Kemudian di sini, nah di sini saya coba hapus, kemudian saya beranda. Nah di sini kita coba lihat punya ini tadi ada error, jadi bentar baru saya ubah. Nah untuk mengenal lingkungan alam kan jumlahnya cuma 25. Kita coba di sini kita pinjam 30. Di sini kita coba pinjam 30, kita tambahkan, kemudian kita simpan permanen. Nah, dia menampilkan pesan stok. Jadi, di sini sudah tersimpan, namun di buku jumlah bukunya tetap di 25 ya. Tetap 25 mana? Buku. Nah, tetap 25. Kemudian di peminjaman ini belum ada status bahwa sudah diserahkan. Kemudian diserahkan dan siapa, diterima oleh siapa, karena jumlah buku yang dipinjam tidak ini ya, tidak terlalu banyak ya, tidak sesuai dengan stok. Kemudian di sini kita masuk ke beranda. Kita masuk ke beranda, kita cari pesan. Ctrl F, kita cari pesan. Nah, kemudian di sini kita copy script ini. Kita buat pesan. Kita enter. Kita buat pesannya di sini terjadi. Sorry, ini harusnya stok salah satu buku yang dipinjam, yang akan dipinjam tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Jadi dia di sini fungsinya dia akan menampilkan pesan di bagian sini ya, pesan bawah. Ini jumlah buku yang ini. Stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Untuk di sini saya harus lihat terlebih dahulu untuk nilai M-nya. M di bagian sudah MC11 peminjam. Sini juga sudah MC11. Oh iya, MC11-nya double di sini. Ini Ctrl S, kemudian saya coba testing. Kita coba lagi di sini, kita hapus dulu, kita pinjam 30. Bukan permanen. Di sini sudah jadi, cuman pesannya belum muncul. Kita lihat terlebih dahulu di bagian sini. Buku Eko. Oh iya, bukan duplikat pengunjung tapi stok. Kita coba simpan. Kita refresh. Peminjam. Oh, belum 9%. Case-nya. Oh iya, di case-nya ini stoknya tidak pakai C ya. Jadi di sini juga harus tanpa C. Kita sesuaikan. Kita simpan. Kemudian kita coba refresh. Nah, sudah jadi ya, stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Seperti ini ya pesannya. Nah, kemudian di sini kan tadi untuk belajar website pemula. Kita lihat di sini. Ini min 46. Jadi berarti ini kita harus buat untuk kita coba pinjam buku yang lain saja mengenal lingkungan alam. Kita coba pinjam 30. Ini kita hapus. Mengenal lingkungan alam, jumlah. Kan tadi jumlahnya cuma 25. Kita coba pinjam 20. Simpan permanen. Nah, dia langsung mengirimkan pesan.
stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input jumlah buku. Di sini jumlah bukunya tidak berkurang untuk mengenal lingkungan alam. Nah, di sini kita coba kita pinjam 5 ya. Kita pinjam 5. Kita simpan permanen. Nah, sudah jadi. Untuk ini, kita lihat sudah ya. Kemudian buku yang dipinjam tadi mengenal lingkungan alam sudah berkurang. Seperti ini. Berarti sudah jadi ya perintahnya. Nah, sekarang kita coba tambah data baru. Kita coba. Kemudian di sini kita coba pinjam buku perangkat keras masukan, misalnya jumlahnya 50. Kita tambahkan, kita simpan permanen. Nah, maka dia akan langsung mengirimkan pesan stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Kita lihat di sini untuk perangkat keras masukan cuma 6 ya jumlahnya. Maka dia tidak bisa meminjam sampai dengan jumlah yang sebanyak itu. Seperti itu ya. Nah, jika kita pinjamnya benar ya. Contoh kita pinjam 2. Tadi kan jumlahnya 6. Kita simpan permanen, maka dia akan berhasil tanpa mengirimkan pesannya. Di sini kita lihat buku. Nah, sudah berkurang 2, berarti sudah jadi. Kemudian untuk ini ya, tanggal kembalinya di sini. Ini seharusnya juga tidak usah karena pada saat kita sudah mengembalikan untuk mengembali di bagian memasukkan tanggal kembali seperti ini, maka di saat peminjam ingin mengembalikan buku, maka kita kan sudah menginput tanggal kembali dari sini, maka di awal tadi tidak usah pakai tanggal kembali. Jadi kita akan hapus di bagian beranda sini, kita cari data peminjaman, insert data peminjaman. Sudah ada ya, cari data peminjaman, buka data, kita lihat ini tanggal pinjam, tanggal kembali. Diserahkan, diterima, transaksi, status. Jam ini sudah ubah. Oke, kita hapusnya di bagian sini. Ini kita hapus. Kemudian di bagian insert juga kita hapus. Insert peminjaman. Ini kita hapus tanggal kembali. Dia variabel 2 ya. Kita hapus seperti ini, kita simpan. Lalu kita coba refresh. Data baru masih ada ya tanggal kembali. Kita lihat dulu. Oh iya, di sini saya belum simpannya. Nah, ya kita refresh, tambah data baru. Kita lihat ya, tanggal kembali ini coba kita hapus. Simpan. Data peminjaman tanggal ini. Simpan tambah data. Nah, sudah jadi ya. Jadi di sini yang kita input cuman ini tanggal pinjam dan pengunjung. Jadi kita hanya bisa menginput, kita coba. Oh di sini sepertinya kita simpan, kita hapus cukup di bawah ini ya. Kita hapus
tambahkan data baru, Julianus tanggal 9, kita simpan. Dia tidak muncul ya di sini. Di sini setelah ini kita seharusnya ini kita kontrol Z dulu. Nah, variabel 2 ini kita hapus saja variabel 2-nya dan kita biarkan seperti ini. Jadi tidak boleh kita hapus. Kita refresh, kemudian kita coba tambahkan lagi data baru. Di sini dulu. Ini harus kita simpan. Oke. Ya, seperti ini ya, sudah jadi. Sudah masuk tanggal 8 Linus Evrianus, tanggal kembalinya belum ada. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi pada saat kita tambah data baru yang muncul cuma tanggal pinjam dan pengunjung. Nah, tanggal kembalinya pasti kita akan masukkan lewat sini ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk ini kita coba pinjam buku. Ini ya. Kita pinjam rumus dasar matematika. Ini kan jumlah 20. Kita pinjam 5. Rumus dasar matematika. Kita coba pinjam 5. Kemudian kita tambahkan. Simpan permanen. Lihat di buku rumus dasar matematika sudah sisa 15. Kemudian kita peminjam. Linus Evrianus. Kita tekan di sini. Kita tambahkan tanggal kembalinya. Oke, kita coba simpan. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan, diserahkan dan terimanya juga sudah ada. Kita lihat di buku. Nah, jumlah bukunya pun sudah bertambah, berarti sudah jadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, sorry bukan, ini kita kembalikan dulu. Ini juga, kita tambahkan data baru. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan ini ya. Kita akan menampilkan stoknya. Jadi, ketika peminjam ingin meminjam buku, dia akan melihat stok ya, stok yang ada di gudang ada berapa. Jadi dia akan meminjam tidak lebih dari stok yang ada di gudang. Jadi jika dia lihat stoknya ada 40 atau 30, maka dia bisa pinjam, oh stoknya cuma 40, jadi saya harus pinjam pas 40 ataupun di bawah 40. Kalau lebih dari situ di gudang sudah tidak ada lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini pada saat kita klik buku, kita lihat di sini sampingnya ada stok. Seperti itu. Kita masuk ke script saja. Di bagian kita lihat dulu transaksi. Ini saya tutup terlebih dahulu. Ini juga saya tutup. Nah, di bagian transaksi kita lihat di ini cetak laporan peminjaman. Nama yang sudah diserahkan. Radio nempel, ID pinjam. Pembuku, order by judul. Nah, di sini di bagian sini kita copy. Ini ya, kita copy. Kemudian kita paste. Di sini kita ganti dengan jumlah buku. Kita Ctrl S, kemudian kita coba testing. Nah, jadi seperti ini ya. Tinggal di sini kita tambahkan Nah, kita tambahkan di bagian sini kurung awal, kemudian stop. Stop. Oh, sorry, bukan di sini. Harusnya ada di luar. Berarti di sini kita paste di bagian sini. Nah, seperti ini kita Ctrl S. Maka sudah muncul ya.
Website pemula stok min 46. Ini saya hapus dulu. Di bagian buku, kemudian belajar website untuk pemula, ini kita hapus. Buku. Oke, peminjaman sudah di sini. Oke, sudah ada ya, sudah jadi. Nah, kemudian kita cari di Bootstrap 5. Kita connect terlebih dahulu dengan internet. Oke, sudah connect, kita reload. Nah, di sini kita masuk ke Bootstrap 5, Learn Bootstrap 5, kita cari badges di bagian sini. Nah, kita ambil yang ini ya. Contextual widgets, kita ambil di bagian yang primary ini. Kita copy, kemudian kita paste dia di bagian sini. Span ini kita ini kita simpan, kita coba jalankan. Masih belum jadi, kita lihat dulu. Oke, untuk ini kita tidak usah pakai. Oke, sudah seperti ini. Stop. Ini kita Ctrl X, kita taruh di bagian sini seperti ini. Jadi di sini kita menggeser untuk ini ya, muncul stok, kemudian ada juga. Nah, seperti ini. Stok, kemudian mengenal lingkungan alam, judulnya mengenal lingkungan alam, stok 25. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, kemudian di sini kan pada saat kita menambahkan data kan ini mengenal lingkungan alam, kita pinjam 25. Kemudian kita pinjam lagi lingkungan alam, jumlahnya 7. Kita tambahkan. Nah, pada saat kita simpan bermain, dia tidak akan tolak, tapi dia akan ini ya, menerima ya. Oh, jadi di sini script saya sudah jadi ya. Ini untuk di bagian update detail permanen, kita lihat. Ini as detail buku ID pinjam lain dengan variabel 2. PHP stok. Sudah. Di sini script saya sudah jadi. Jadi dia langsung membaca walaupun peminjamannya seperti ini. Saya ulangi. Walaupun pinjamnya seperti ini. Di sini stok bukunya cuma 25. Pertama dia pinjam 25. Nah, berarti stoknya sudah dipinjam semua ya. Tapi ada yang dia meminjam lagi 8 misalnya. Maka dia akan otomatis menolak. Seperti ini ya. Ini stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Jadi tidak bisa ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan buat saat kita menambahkan data ya, misalnya ini mengenai lingkungan alam lab. Kemudian kita tambahkan buku yang sama lagi tapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya 5. Kemudian kita tambahkan lagi di sini 2. Nah, saya maunya di sini pada saat kita menambahkan judul buku yang sama, maka di sini jumlahnya ini dia hanya menampilkan satu data tapi dia mengupdate semua. Dia menghitung semua ini dan menjadikan cuma satu data yang diinput ya. Jadi contohnya satu mengenal judul mengenal lingkungan alam, kemudian jumlahnya ini dia langsung menghitung berapa data yang dimasukkan tadi dengan jumlahnya berbeda. Jadi 2 tambah 8, 10, 15. Jadi di sini dia menampilkan jumlahnya 15, bukan diuraikan secara satu persatu ya jumlahnya. Seperti itu. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke
transaksi, kemudian kita Ctrl F, kita cari tambahkan. Nah, di sini kita lihat ke atas status dia insert detail peminjaman. Jadi kita cari insert detail peminjaman. Di bagian sini kita tambahkan script cari data di tabel lain. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di bagian sini. Jadi dia akan mencari data di tabel. Dia akan mencari ID buku dan ID pinjam. ID jumlah. Dia akan mencari ini ya, jumlah dan ID buku. Nah, jadi jika ditemukan ini ID buku dan jumlah, jika dengan ID buku yang sama, maka dia akan mengupdate dengan menambahkan saja. Jika tidak, maka dia akan langsung mengeksekusi ini. Kemudian di sini kita edit, select bintang from, nama tabelnya kita ganti dengan detail, tabel detail. Where-nya ini ID buku, ID pinjam. Seharusnya tadi bukan jumlahnya tapi ID pinjam, like variabelnya ini ID pinjam 1. Kita copy, kita paste di sini. Sini kita copy lagi. Dan kita paste di sini and ID buku like variabel 2. Variabel 2. Seperti ini, kemudian di bagian bawah sini kita hapus. Ini kita copy, kita Ctrl X saja. Kita letakkan di sini. Kemudian sahabat saya salah ya. Sini filenya tadi tidak bisa dihapus. Ini sebenarnya tidak bisa dihapus, kita seperti ini saja. Lalu kita Ctrl X, kita letakkan dia di sini. Kemudian field file. Variabel ID buku lain. Kemudian di sini jumlah. Dan ini kita ambil dari update peminjaman kalau tidak salah. Kita lihat sekarang. Coba di insert peminjaman. Bukan. Ini kita ambil dari update detail mana kan tidak salah. Sekali kita pinjam. Kita lihat di peminjaman. Saya tanggal pinjam. Coba kita lihat di pengembalian. Kita copy yang ini. Kita copy, kemudian kita letakkan di detail peminjaman. Kita paste di sini. Update detail. Set jumlah tadi variabel berapa? Variabel 3. Kita copy. Kemudian where ID buku. Di buku di sini variabel 2. Kita copy. Ctrl V.
Lalu di sini kita copy dulu. And sorry, and ID pinjam like variabel 2. ID pinjam variabel 1. Update detail set jumlah variabel 3, where ID buku variabel 2, and ID pinjam like variabel 1. Kemudian di sini data oke. X kita paste. Kemudian di sini kita ambil, saya terlanjur jadi kita copy, letakkan di bagian sini. While data jumlah update detail set jumlah variabel 3, where ID buku variabel 2. Kemudian di sini ini seharusnya pakai variabel jum sama dengan variabel d jumlah tambah variabel 3. Kemudian di sini MySQL connector 11 S ini SQLi Nah, jika sudah kita Ctrl S, kemudian kita coba testing. Ini kita coba tambahkan 8. Oke, kemudian kita tambahkan lagi 5. Ya, masih belum mau ya, jadi kita lihat dulu. Tambah variabel 3 detail set jumlah. Oh iya, untuk ini kita hapus saja. Sekarang kita coba testing. Kita refresh. Kita tambahkan jumlahnya 5. Masih belum jadi, kita lihat lagi scriptnya. Di sini kita pakai ini, variabel jumlah sama dengan variabel jum, where ID buku like, where ID buku variabel 2, kemudian ID pinjam like variabel 1. Kita simpan, kita coba testing lagi. 5. Masih belum, kita coba lihat lagi. Oke, jadi di sini scriptnya saya rapikan seperti ini. Saya coba logout, kemudian saya refresh dari luar. Saya coba login lagi. Kita close di bagian peminjaman. Ini saya hapus. Mengenai lingkungan alam 8. Kemudian di sini 9. Oke, sudah jadi ya. Jadi tidak ada yang salah untuk scriptnya, sudah benar seperti ini. Jadi saya hanya perlu logout dan sudah jadi. Kita coba lagi, tambahkan 3. Sudah 3. Kita tambahkan. Oke, sudah jadi 20 ya. Nah, kemudian kita simpan permanen. Kita lihat di buku.
Nah, jumlahnya sudah berkurang 20 ya. Yang tersisa, stok yang tersisa cuma 5. Jadi untuk scriptnya berfungsi seperti itu. Sekarang kita coba cek di bagian cetak laporan. Kemudian nah ini sudah muncul ya mengenai lingkungan alam jumlahnya 20. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini jadi ya. Untuk jumlahnya masih 20. Ini oke, kita tutup. Oke, kemudian sekarang kita coba reset semuanya di bagian pinjam. Kemudian tampilkan sorry. Ini kita hapus semuanya. Ya. Selanjutnya di bagian detail juga kita hapus. Kita pilih semua, kemudian hapus. Selanjutnya kita coba tambahkan datanya terlebih dahulu. Ini saya tambahkan dua data. Oke. Nah, terus belum diserahkan, kita coba tambahkan untuk jumlah bukunya. Dasar matematika kita tambahkan 8. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 2. Lalu kita tambahkan buku yang berbeda. Ini kita kasih 9. Kemudian kita simpan permanen. Nah, kita coba lihat di cetak laporan. Ini ya, rumus dasar matematika ini dia berada dalam satu tabel ya. Jumlahnya juga langsung di-update. Kemudian kita coba kembali ke beranda, kita lihat di buku. Buku ya. Di sini tadi kita pinjam buku yang kita pinjam ada buku apa saja? Rumus dasar matematika 10 dan tutorial database musik 9. Kita lihat di buku. Iya. Rumus dasar matematika kita pinjam 10. Kemudian tutorial database musik kita pinjam 9. Nah, sekarang kita coba kembalikan. Di sini kemudian tanggal kembali. Tinggal kita masukkan tanggal kembali. Kita simpan. Nah, statusnya sudah dikembalikan. Kita lihat. Oke, sudah. Kemudian kita lihat di buku apakah jumlahnya sudah kembali. Sudah ya. Sudah jadi. Rumus dasar matematika jumlahnya 10. Kemudian tutorial database musik 10. Tadi dipinjam 9. Tambah lagi stoknya 1. Berarti jadi 10. Oke, kemudian kita coba lagi. Ini kita coba pinjam 3. Kemudian ini kita coba pinjam 5. Kita tambahkan 2. Oke, kita simpan permanen. Kemudian kita cek dulu di buku. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita masukkan tanggal kembali, kita simpan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke. Ini kan bukunya terus berkurang ya. Jadi di sini saya masuk ke buku, kemudian saya edit di jumlah buku ini. Saya kasih 100. Ini kita kasih 50. Oke. Nah, jadi pada saat saya menambahkan peminjaman baru, jumlah bukunya itu langsung berkurang tidak sesuai dengan jumlah pinjam yang ada saya tambahkan ya. Jadi di sini saya coba untuk masuk ke update detail permanen. Nah, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan perintah break. Jadi dia tidak mengulang lagi.
Nah, di sini breaknya saya letakkan salah, seharusnya di bagian bawah sini. Nah, seperti ini kita Ctrl S. Jadi pada saat kita tambahkan peminjam baru jumlah buku yang 40 jika dikurangi dengan 8 begitu, maka jumlahnya harus 42, bukan berkurang jauh dari itu. Kita coba tambahkan data baru lagi. Nah, ini saya coba dengan lingkungan alam. Misalnya saya pinjam 10, saya tambahkan simpan permanen buku. Nah, ini masih kurang 30. Kita coba lagi. Kemudian di sini kita coba tambahkan data. Kita pinjam 14, tambahkan simpan permanen buku. Nah, sisa 10 ya. Saya akan coba kembalikan. Sudah dikembalikan buku. Nah, dia kembali ke 24. Sudah jadi ya. Tadi kan dia bukunya berkurang jauh sekali. Jika kita itu karena dia sebelumnya sudah ada yang pernah meminjam buku itu, kemudian tidak ada perintah break. Jadi dia akan mengulang terus sehingga jumlah bukunya terus berkurang ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba kita tidak pakai perintah break ya. Perintah breaknya kita tidak pakai. Simpan. Kita coba tambah data baru. Ini. Coba kita tidak pakai perintah break. Kita coba tambahkan buku dengan stoknya masih 30 belum dikembalikan. Kita pinjam misalnya 12. Nah, sisa 18. Kemudian kita coba kembalikan. Ini kan kita kembalikan. 12. Tadi sisa 18, berarti kembali 30. Kita coba pinjam lagi. Di sini saya coba tambahkan. Kita tambah. Ini menjadi 1. Kemudian di sini juga 1. Nah, di sini bisa dilihat stoknya 24 dan 15. Jika dikurangi 1 maka satunya menjadi 14 dan 1 menjadi 24. Coba simpan. Di sini dia berkurang ini ya 2 ya. Padahal yang kita pinjam cuma 1. Dia berkurangnya 2. Itu karena tidak ada perintah break. Jadi di sini kita nyalakan perintah break. Kita simpan. Lalu kita coba tambahkan data baru lagi. Simpan. Coba simpan. Nah, kemudian kita pinjam ya. Ini kan 13, 22. Nah, saya refresh. 13 dan 22. Kita pinjam 1. Maka yang 13 menjadi 12 dan yang 22 ini akan menjadi 21. Kita simpan permanen. Nah, seperti ini ya. Tapi yang 22 ini masih belum jadi. Seharusnya dia menjadi ini ya. 21. Kita coba refresh terlebih dahulu. Buku. 1. Berarti seharusnya sisa 10 dan yang ini sisa 21. Di sini dia menguranginya 2. Kita lihat dulu. Oh iya, di sini kita copy terlebih dahulu skripnya. Oke, kemudian di sini kita paste 3567. Di sini ID ini ya, ID buku. Kemudian di bagian belakang sini, nah di sini kita ketikkan n detail titik ID buku sama dengannya ini kita ambil variabel ini, variabel 3560. Kita copy,
kita letakkan dia di sini. Oke ya, seperti ini. Oke, di sini saya coba simpan. Saya coba jalankan ulang. Buku di sini saya coba pinjam yang rumus dasar matematika dan sepucuk surat. Kita tambahkan data baru. Nah, kemudian kita coba tambahkan sepucuk surat, jumlahnya 100, kita pinjam 2. Kemudian kita pinjam lagi 3. 1 saja. Ini rumus dasar matematika. Sepucuk surat kita tambahkan 1. Nah, kemudian kita coba simpan permanen. Kita lihat di buku, jumlah yang berkurang. Nah, 49 dan ini ya 97. Kita coba satu kali lagi. Rumus dasar 49, kita tambahkan 1. Kemudian sepucuk surat kita tambahkan 1. Lalu kita coba simpan permanen. Kita lihat di buku. Nah, jumlahnya berkurang 1 ya. Tadi 49, ini 97. Berarti kurang 1. Seperti ini ya. Di sini saya akan hapus lagi semua ini ya, data yang ada di detail dan di peminjaman. Saya akan buat data barunya. Seperti ini. Kita kembali, kita refresh. Oke, 25. Oke. Kemudian di sini saya coba ubah di bagian rumus dasar ini. Ini ISBN-nya. Kemudian jumlah halaman, jumlah bukunya kita ubah jadi 30. Kasih status tersedia. Oke. Selanjutnya ISBN, jumlah halaman. Oke. Sepucuk surat juga kita ubah jadi cukup 35 saja. ISBN. Bukan. Oke, sudah. Oke, sekarang kita tambahkan data baru. Kemudian kita coba pinjam buku mengenai lingkungan alam, kita pinjam 2. Berarti 50 sisa 48, kemudian perangkat terus masukan kita pinjam 3, dari 25 menjadi 22 ya. Nah, di sini 2 dan 3. Kita simpan permanen, maka di buku dia akan mengurangi 2 dan 3. 48 dan 22. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba buat peminjaman melebihi dari stok yang tersedia. Kita simpan. Kita coba pinjam. Nah, kemudian di sini sebelum saya lanjut, saya masuk ke script update detail permanen. Di bagian atas sini saya tambahkan order by detail
detail titik jumlah ID order by detail titik jumlah descending. Nah, seperti ini. Kemudian perintah breaknya ini kita kembalikan di atas tadi. Jadi pada saat dia kembali ke depan, dia tidak akan mengulanginya lagi. Kita simpan. Nah, jadi fungsinya ini ketika takutnya pada saat kita meminjam buku seperti misalnya buku mengenai lingkungan alam, kita melebihi stoknya. Kemudian kita minjam lagi perangkat keras masukan, tapi di bawah stoknya, berarti dia akan tetap menjalankan perintahnya. Tapi kali ini saya sudah buat skripnya, jadi pada saat kita pinjam, misalkan ini kita pinjam 50. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian kita pinjam lagi perangkat keras masukan 1. Jadi dia akan otomatis menolak. Nah, seperti ini ya. Stok salah satu buku yang akan Anda pinjam tidak mencukupi, silakan hapus dan ini. Jadi seperti itu ya. Dia tidak bisa untuk menginput. Jadi kalau kita hapus, kita simpan permanen, maka dia berhasil. Kita coba lagi. Nah, kita coba pinjam. Kemudian tambah data sorry, kita input di sini. Nah, di sini kan jumlahnya 48. Kita coba pinjam lagi 50. 50. Kemudian kita ada pinjam lagi buku di sini. Jumlahnya stoknya 35 tapi kita pinjamnya 1. Nah, sedangkan mengenal ke lingkungan alam tadi stoknya cuma ada 48 tapi kita pinjamnya 50. Maka dia akan otomatis menolak walaupun yang lainnya berada di bawah stoknya. Seperti ini. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya. Terima kasih.